Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang di Daumi Channel. Kali ini aku masak iga kambing kuah putih. Dan apa sih bahan dan caranya bagaimana? Cek di sini. Nah teman-teman, ini dia bahan pertama: 1 kilo iga kambing, 2 liter air untuk merebus atau secukupnya. Nah, teman-teman, di sini sudah ada bahan rebusan untuk campuran rebusan kambing maksudnya ya. Ada 4 gram kayu manis, 2 gram bunga lawang, 7 buah cengkeh, 20 gram jahe yang sudah dimemarkan seperti ini ya, teman-teman. Nah, bagi kamu yang belum tahu ini penampakan bunga lawang atau PK seperti ini ya, seperti bintang-bintang begitu ya teman-teman. Nah, cukup seperti ini. Ini tuh sudah dicuci semuanya ya, tinggal kita akan rebus bersama daging iga kambingnya. Yuk kita mulai ya. Kita gunakan air dalam resep ya, masukkan semua ramuan ke dalam panci yang sudah berisi air tentunya ya. Nih, ketinggalan satu, sayang. Ini membuat aroma tuh ya, tidak bau kambingnya nantinya ya. Nah, ramuan aku sisihkan dulu. Sekarang aku akan menyebutkan bahan yang lainnya. Adalah di sini sudah ada kacang tanah. Yuk sekarang kita mulai. Nah, sudah di atas kompor, yuk nyalakan api. Nah, sekarang airnya sudah mendidih karena aku tutup ya teman-teman. Kemudian masukkan ya kambing yang sudah dicuci bersih. Masukkan semuanya ke dalam panci yang berisi ramu-ramuan dan sudah bergolak-golak pula ya. Nah teman-teman, sekarang nih ya sudah mendidih kan ya. Kemudian aku angkat ini ya kambing iganya. Iga kambing sama saja ya. Ya, aduk-aduk dulu supaya tuh sambil apa ya, kayak membilas gitu ya, membilas-bilas supaya ini busa-busanya ini supaya tidak ikutan ya keangkat ya teman-teman. Nah, di sini aku tunggu sebentar lagi, aku lagi cari tempat untuk menampung gitu. Nah, sekarang saatnya kita angkat dan kita celup angkat model kayak gitu. Ya, taruh di sini nih di wadah yang sudah disiapkan. Kemudian kita sisihkan dulu. Nah, sekarang kacang tanahnya sudah dipindah ke wadah yang stainless ya, atau ke wadah yang anti panas gitu. Masukkan deh air panasnya ke dalam ya wadah yang berisi kacang tanah. Lalu kita diamkan sebentar nah, supaya dapat atau bisa mudah dikupas kulit arinya gitu. Yuk kita mulai teman-teman, buang air panasnya, kemudian kita kupas. Setelah dikupas nanti akan diulek ya teman-teman. Nah, sambil mengupas kacang akan aku tunjukkan bahan yang lainnya. Di sini sudah ada ya, selain kacang tanah, yaitu garam secukupnya, 50 gram minyak sayur, 5 gram merica butiran, 20 gram bawang putih, 5 gram jahe, 1/4 buah biji pala, 5 buah biji kapulaga. Sekarang bumbu siap-siap aku akan ulek. Sebelum diulek ini dikupas dulu ya kapulaganya supaya bijinya terpisah dari kulitnya. Ini tuh bijinya aromanya tuh harum seperti minyak telon ya. Kalau kamu tahu ya teman-teman, coba deh ya kalau masak di dapur, iseng-iseng buka bijinya dan dikeprek bijinya, nanti akan keluar aroma yang seperti minyak telon gitu. Aromanya seger bener deh pokoknya. Jadi aku tuh sukanya kalau masak tuh dikupas supaya ini bijinya terpecah gitu, jadi mengeluarkan aroma yang harum di masakan kita teman-teman. Begitu caraku memasak ya nih. Tapi tetap juga ini dimasukkan ke dalam bumbu ya teman, untuk diulek-ulek gitu. Tapi jika tidak mau ya tidak usah lah ya, tidak apa-apa gitu. Kemudian ini aku campurkan lah di dalam kambing nanti supaya gampang diangkat kalau sudah dimasak gitu. Nah, sekarang ayo mari kita ya ulek ini dengan menggunakan cobek ya, ataupun apalah, atau kalau misalnya ada blender boleh, tapi di sini aku menggunakan ya manual saja ya.
Nah teman-teman, sekarang bumbu sudah diulek, kita sisihkan dulu. Yuk kacang tanah kita ulek teman-teman ya, dengan menggunakan cobek bekas sebelumnya. Nah, tuang ke cobek, kemudian sampailah sehalus ini, kemudian kita sisihkan. Dan ini dia hasilnya. Yuk sekarang aku akan menyiapkan nih, sudah ada 2 liter air untuk merebus daging atau untuk memasak daging begitu ya. Kita tutup dulu supaya cepat mendidih. Nah, seperti ini. Singkat cerita sudah mendidih teman-teman. Yuk kita masukkan ini ya, daging iganya kita masukkan deh ke dalam panci. Yuk sekarang kita mulai masak dagingnya atau merebus dulu ya. Di sini aku akan rebus dulu dagingnya. Biar cepat mendidih, kita tutup dulu deh pancinya supaya cepat mendidih. Nah, sudah dimasukkan iganya ke dalam panci. Kemudian kita masak. Masak kurang lebih kira-kira 3 jam ya teman-teman. Yuk sekarang panaskan kuali atau panci, tuang minyak. Setelah panas, masukkan bumbu yang sudah diulek ya teman-teman. Jangan lupa diaduk-aduk-aduk nih. Ini tuh bumbunya tuh ya. Ya terus aduk-aduk sampai ini tuh beraroma harum teman-teman ya. Jadi kalau nggak harum nanti masakannya jadi akan berbau mentah gitu. Nah sekarang bumbunya aku akan sisihkan dulu ya teman-teman. Jadi supaya masakan kita beraroma sedap ya, kuncinya adalah bumbunya itu harus harum ya, sampai harum begitu. Kadang ada orang numis bumbu asal-asalan gitu, rasanya pun beda, kurang sedap begitu teman-teman. Sekarang kita kembali ke rebusan iganya. Ini dia penampakannya. Ini apinya aku kecilkan jadi tidak kelihatan mendidih ya teman-teman. Nah, jika masih ada lemak-lemak ini, boleh juga lemaknya dibuang ya teman-teman, dengan menggunakan saringan yang halus kayak gini nih, super duper halus. Maka lemak-lemak akan tersaring, terbawa dengan saringan ini ya teman-teman. Nah, sebening itu tuh. Nah, sudah bening kan ya teman-teman kuahnya. Sekarang kita masukkan deh bumbu yang sudah ditumis ya. Jangan lupa juga disiram-siram tuh pancinya yang ada sisa-sisa bumbunya ya. Nah, tambahkan deh kacang tanah yang telah kita haluskan ya. Masukkan juga ke dalam. Ini tuh kacang tanahnya kan tidak perlu ditumis teman-teman ya. Kalau ditumis nanti kurang sedap ya, nanti bau itu kayak pecel lagi ya. Langsung saja dimasukkan ya ke sini, aduk-aduk. Warnanya jadi putih ya, seperti memakai santan. Ini tuh akan menambah gurih begitu teman-teman. Tuh kan minyaknya hanya dari kacang tanah dan minyak dari tumisan begitu ya. Nah, jadinya warnanya tuh putih tanpa santan ya. Lanjut ya, kita aduk-aduk ya kayak gini ya, supaya memastikan supaya biar tercampur rata ini kacang halusnya ya. Selanjutnya tambahkan garam ya, secukupnya saja, terserah ya, pokoknya terserah garamnya mau seberapa banyak. Yang pasti jangan terlalu asin, nanti darah tinggi. Garam sudah masuk, diaduk ya supaya tuh garamnya larut gitu teman-teman. Baru dicek rasa ya, dicek rasa kira-kira kurang apa gitu. Nah, di sini aku tidak memakai penyedap. Jika kamu suka penyedap, bolehlah pakai penyedap. Mau kaldu jamur, mau kaldu apalah, pokoknya suka-suka kamu. Di sini aku hanya menggunakan kaldu alami ya, dengan rasa dari kuahnya ini ya, rasa dari iga. Kita tutup lagi sampai memastikan supaya ini tuh mendidih ya. Jadi setelah mendidih selesai gitu. Nah, jika tombol sudah naik artinya sudah mendidih, maka matikan deh apinya. Nah, setelah ini matang nih, kemudian aku akan siap-siap untuk menggoreng rice paper. Ini tuh karena tidak ada kerupuk, tidak ada emping, maka adanya rice paper atau apalah ya yang untuk membungkus kayak gini nih. Nah, aku goreng deh ya untuk sebagai pelengkap begitu. Ini tuh boleh pakai boleh enggak ya teman-teman, terserah kamu mau pakai apaan kek ya, pokoknya yang pasti ada kriuk-kriuknya gitu. Nah, selesai digoreng, aku sisihkan dulu ya di sini.
Teman-teman, ayo kita cek ya kambingnya yang sudah direbus ya, iga kambing maksudnya. Nah, sudah empuk deh ya kan. Kita sajikan deh di mangkok. Mau di baskom, mau di mangkok boleh aja. Tapi di sini biar kelihatannya cakep ya di mangkok. Ya, jangan lupa tambahkan bawang goreng. Inilah dia hasilnya, iga kambing kuah putih sudah siap diemam. Nah teman-teman, akhirnya aku sudah selesai juga memasak iga kambing kuah putihnya ya. Nah ini dia jeng-jeng hasilnya ya. Dan ini tuh ya bisa kalian tambahkan sambal. Aku tidak menambahkan sambal ya teman-teman, karena hari ini aku tidak makan sambal. Dan aku akan mencoba ya teman-teman ya. Ayo. Nah teman-teman, ini dia ya rice papernya. Ini tuh ya seperti kerupuk, karena ini kan kayak terbuat dari kayak beras ya begitu. Coba kalau aku celupkan di sini. Bismillah. Enaknya. Dan mau ambil iganya. Aku taruh di piring lah ya, takut nanti nggak habis. Yuk, bismillah. Ini tuh rasanya empuk banget teman-teman ya. Jadi kalau masak daging-daging tuh pertama sesudah mendidih tuh apinya di super duper kecil ya teman-teman. Jadi kayak ogah-ogahan mendidih gitu. Jadi jangan terlalu bergolak-golak begitu. Pokoknya apinya sekecil mungkin begitu. Ini tuh tadi aku masak kira-kira ya 3 jaman begitu ya, dengan api yang kecil begitu. Bismillah, aku coba. Dan ini dia rice papernya. Bagi kamu yang belum masak iga kambing kuah putih, cobalah ya. Dan rasanya tuh enak dan nikmat ya teman-teman tuh. Selamat mencoba ya teman-teman. Dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton, sudah like, sudah subscribe semuanya. Sekian. Wassalamualaikum. Dadah.